warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan atas kehadiran anak-anak semua pada kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal ya, Ibu sebutkan di awal bahwa hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit nih terkait konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Nah, konseling kelompok itu adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada peserta didik melalui dinamika kelompok. Jadi, kalian di sini kan ada 4 orang ya, jadi nanti kalian akan secara bergiliran menceritakan permasalahan kalian. Lalu nanti kita pilih satu permasalahan yang kira-kira akan kita angkat terlebih dahulu. Dan sisanya akan memberikan solusi untuk teman kita. Nah, di dalam konseling kelompok ini tentunya juga kita memiliki tujuan. Yang pertama, agar kita bisa memahami, mendengarkan, dan melihat bagaimana sih sudut pandang orang lain dalam mengatasi permasalahannya dan juga permasalahan temannya. Lalu yang kedua, agar kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Dan yang ketiga, agar kita bisa membantu teman kita dan juga agar kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan baik melalui solusi-solusi dari teman kita. Dan tentunya di dalam konseling kelompok ini kita juga memiliki asas-asas, anak-anak. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua informasi yang ada di grup ini harus kita jaga kerahasiaannya dan jangan sampai tersebar di luar dari kelompok kita. Lalu yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi kita tuh harus lebih terbuka terhadap permasalahan kita cerita dengan benar sehingga kita dapatkan solusi yang tepat. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Kita datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Jadi kita menjalankan segala kegiatan konseling kelompok ini sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, mungkin sekian dulu untuk pengantar kegiatan konseling kelompok Ibu pada hari ini. Nah, sepertinya kita belum saling kenal gitu ya. Jadi kita mungkin bisa awali dengan perkenalan diri. Nah, perkenalan diri kali ini kita akan sebutkan nama, lalu sebutkan satu hal positif dari kalian itu apa. Nah, mungkin bisa dimulai dari Ibu dulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Sinta Wahyuni. Hal positif Ibu itu orangnya pengertian. Baik, itu saja dari Ibu. Mungkin selanjutnya siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Ya, silahkan Ana Surani. Perkenalkan, Bu, nama saya Ana Surani. Saya orangnya penyayang, Bu. Iya, baik. Lanjut. Saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri. Ciri khas dari saya itu saya periang, Ibu. Iya, baik. Lanjut. Saya Ibu. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda. Satu hal positif dari saya yaitu saya orangnya pemberani. Oh iya, lanjut yang terakhir. Saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Lili Agustina. Sisi positif saya itu rendah hati, Bu. Oke, baik. Jadi kita semua udah saling kenal ya. Jadi sini ada Yulia Safitri, ada Lili Agustina, ada Ana Surani, dan ada Dea Ananda. Baik, sebelum itu Ibu ingin tanya, apakah kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahap inti kegiatan? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Iya, terima kasih. Jadi kita akan lanjut ke tahap kegiatannya. Nah, seperti yang tadi di awal Ibu katakan, bahwa pada tahap ini kita akan menceritakan permasalahan kita secara bergiliran. Jadi, mungkin Ibu ingin tunjuk dulu yang mulai dari Yulia Safitri, boleh? Coba silakan Yulia Safitri. Baik, permasalahan saya itu, Bu, saya tidak dapat persetujuan orang tua untuk kuliah di luar daerah, Ibu. Iya, baik. Selanjutnya, Ana Surani. Permasalahan yang sedang saya alami, akhir-akhir ini saya susah tidur, Ibu. Jadi di kelas saya tidak fokus mengikuti pelajaran. Baik. Selanjutnya, Dea Ananda. Silahkan, Dea. Permasalahan saya
Saya tuh merasa tertekan karena orang tua selalu menuntut saya untuk mendapat nilai yang bagus, Bu. Oh gitu. Iya, terakhir ada Lili Agustina. Silakan, Li. Masalah saya, Bu, sulit memahami mata pelajaran yang sering ketinggalan dari teman-teman saya, Bu. Nah, udah keempat teman kalian masing-masing sudah menceritakan mengenai permasalahannya. Nah, kira-kira permasalahan siapa dulu nih yang mau kita angkat terlebih dahulu? Ada saran? Bu, saran saya sih permasalahan Yulia, Bu. Oke, dari Ana Surani sarannya permasalahan Yulia Sapitri. Yang lain bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke, Yulia Sapitri siap permasalahannya? Siap, Ibu. Oke, baik. Jadi kita akan bahas permasalahan Yulia Sapitri terlebih dahulu. Mungkin Yulia Sapitri bisa diceritakan kembali bagaimana sih duduk permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih teman-teman sudah memilih permasalahan saya. Jadi masalahnya tuh seperti ini. Kan ketika saya tamat SMA, saya pasti mau ngelanjutin ke kuliah di luar daerah kan. Tapi orang tua saya ini tidak setuju dan memaksa saya untuk kuliah di daerah saja. Jadi saya bingung saya harus bagaimana. Ketika saya tanya mengapa, mereka bilang bahwa banyak anak kuliahan tuh nggak lulus, cuma main-main, kadang ngabisin duit orang tua gitu. Padahal kan saya berencana untuk kuliahnya sungguh-sungguh. Itu pun saya mau mengambil jalur beasiswa untuk meringankan beban orang tua saya. Tetapi tetap juga dilarang. Jadi saya merasa ini masalahnya di mana gitu Ibu. Oh iya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami enggak dari permasalahan Yulia yang tadi? Bisa, Bu. Oke, Bisa, sebelum itu Ibu. ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke solusi? Ada? Oke, jika tidak ada kita langsung lanjut ke solusi. Mungkin ya kita bisa memberikan solusi gitu, masukan kepada Yulia. Mungkin Ibu minta dari Ana Surani terlebih dahulu, bagaimana Ana bisa? Kalau menurut saya, Bu, saran untuk Yulia, jika prodi yang Yulia ingin ambil itu tuh ada di dalam daerah, lebih baik Yulia kuliahnya di daerah saja, Bu. Tapi jika jurusan yang Yulia ingin ambil tidak ada di daerah, lebih baik Yulia tuh menjelaskan lagi kepada orang tuanya dan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Yulia tuh nggak seperti anak kuliahan yang biasanya gitu, Bu. Oh iya, makasih ya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa dengarkan dari Dea Ananda. Gimana Dea solusinya? Kalau saran dari saya sih Bu, mungkin si Yulia lebih meyakini kedua orang tuanya. Menyampaikan kalau misalkan niat Yulia kuliah di luar daerah itu memang sungguh-sungguh untuk belajar. Tapi jika memang kedua orang tua Yulia masih tidak mengizinkan, alangkah lebih baiknya Yulia mengikuti apa kata orang tua Yulia demi kebaikan Yulia dan orang tuanya, Bu. Iya, terima kasih ya Dea Ananda. Selanjutnya Lili Agustina. Gimana, Li? Solusi dari saya itu jika Yulia memang sudah mengetahui jurusan apa yang mau diambil tuh diskusilah dengan orang tua dengan baik, walaupun membutuhkan waktu. Mau gimana pun kita harus libatkan dengan orang tua, dengarkan mereka karena Yulia lah yang bertanggung jawab untuk menjalani studi Yulia. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih ya buat Lili, Dea Ananda, dan juga Ana Surani untuk masukannya. Jadi Yulia bagaimana tadi, sudah mendengarkan masukan dari teman-teman Yulia tadi? Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, bagaimana perasaan Yulia setelah dapat masukan nih dari teman-teman? Perasaan saya sekarang tuh kayak lega gitu Bu. Jadi sedikit beban yang saya rasakan itu bisa tercurahkan gitu. Dan teman-teman juga memberikan saran yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga saya bisa memikirkan lagi gimana cara saya mengungkapkan kepada orang tua saya keinginan saya. Jadi lebih merasa lega aja Ibu. Iya, benar. Baik, jadi Yulia sudah juga merasa lega. Jadi sedikit juga tambahan dari Ibu untuk Yulia, masukan ya, saran dari Ibu. Memang seperti yang teman-teman Yulia sampaikan sebelumnya,
ada baiknya Yulia berikan lagi masukan ke orang tua, berikan lagi penjelasan kepada orang tua mengenai keinginan Yulia mengambil kuliah di luar daerah. Tapi memang jika orang tua Yulia tidak mengizinkan, tidak masalah kalau Yulia menyambung kuliah di daerah, karena keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu tidak hanya dinilai dari universitasnya, tapi dari kualitas Yulia sendiri. Mau dimanapun Yulia kuliah, kalau misalnya Yulia benar-benar serius, insya Allah Yulia akan menjadi orang sukses, membanggakan orang tua, seperti itu, ya. Oke, sebelum kita benar-benar mengakhiri ya, Ibu ingin nih kita bermain terlebih dahulu. Jadi kita akan bermain yang namanya tebak kata. Jadi di sini kita perlu kerjasamanya anak-anak. Jadi nanti Ibu minta kalian sebutkan 5 makanan khas Pontianak, khas Kalimantan Barat, dan kalian harus bekerja sama mencari jawabannya. Siap? Siap, Bu. Oke, kalau siap kita mulai dari sekarang. Siap, 1, Ibu. 2, 3. Sotong kangkung, Bu. 1, Kue. 2, Bubur pedas, Ibu. 3. Pengkang, Ibu. Apa lagi? Apa? Pengkang. 4, pengkang. 1 lagi apa? Nyerah, Ibu. Baik, kalau tidak ada, berarti satunya lagi dis ya. Oke, 1 lagi kita bisa masukkan asam pedas. Oke, seperti itu. Gimana, udah fresh belum nih? Fresh, Bu. Oke, udah fresh ya. Fresh, Jadi, Ibu. oke, jadi kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Ini hampir masuk ke tahap akhir. Ibu mau dengar nih gimana sih kesan kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok kita hari ini? Mulai dari Dea Ananda lah dulu. Kesan saya mengikuti konseling sih menyenangkan ya Bu ya, karena kan saya bisa memiliki teman baru dan lebih mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang mereka alami. Nah, semoga konseling kelompok ini kedepannya dapat menjadi contoh bagi guru ataupun teman-teman yang lain. Sekian Ibu. Iya, terima kasih. Selanjutnya mungkin Yulia Savitri. Baik, Ibu. Jadi kesan dan harapan saya itu dari saya pribadi mungkin merasa terbantu oleh saran teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekali dari proses konseling ini saya bisa merasakan atau memiliki gambaran untuk kedepannya bagaimana. Dan untuk harapannya semoga konseling kelompok akan diadakan lagi dengan permasalahan-permasalahan yang akan ditemukan solusinya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya silakan Lilia Agustina. Kesan dan pesan saya dengan adanya konseling kelompok, kita bisa mendapatkan kawan baru, terus dapat pengalaman baru. Semoga kedepannya lebih menarik lagi, kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Sama-sama, amin. Dan terakhir, Ana Surani, silakan Ana. Dengan adanya konseling kelompok ini, Bu, saya itu mengetahui apa saja sih permasalahannya dan bagaimana permasalahan yang dialami kawan-kawan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya harapkan sih Bu akan diadakan lagi ya Bu konseling kelompok untuk menyelesaikan permasalahan kawan-kawan yang lainnya gitu Bu. Iya, benar. Baik, terima kasih untuk saran-sarannya dan kesan-kesannya. Dan kalian, kita kan baru mengangkat 1 permasalahan saja, yakni permasalahan Yulia Savitri. Sedangkan 3 permasalahan lain masih belum kita angkat. Jadi, rencananya minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok lagi. Dan nanti untuk waktu dan tempatnya akan Ibu informasikan kembali di link di grup WhatsApp kita. Untuk sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada Bu. Nah, baik. Tidak ada Ibu. Tidak ada, Ya, Bu. jika tidak ada, Ibu ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak yang sudah meluangkan waktunya, bahkan ketika puasa, masih mau melaksanakan kegiatan konseling kelompok dengan Ibu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Itu saja dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.